I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches in the line, and you know. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semua anak-anak itu semuanya dilihat di bawah meja dan kursinya. Jika terdapat sampah, silakan dibuang ke tempat sampahnya. Coba dilihat dulu. Ada. Oke, jadi mejanya harus dijajar ya, samping kiri dan juga samping kanannya. Diperhatikan. Oke. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Apakah semuanya sudah sarapan? Oke, alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini semuanya sudah ada tenaga. Dan Ibu harap semuanya serius ya dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doanya? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Dina, silakan dipimpin doanya. Oke, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Nah, jika Ibu menyebutkan namanya, silakan ucapkan hadir ataupun mengacungkan tangannya ya. Ya, Bu. Oke, yang pertama itu ada Aziza Sayanto. Hadir, Bu. Oke, Aziza hadir. Yang kedua ada Aisyah. Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya ada Dina. Hadir, Bu. Oke, Dina hadir. Selanjutnya Fadila Septiani. Oke, yang terakhir Raditya Pradesha. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti semua anak Ibu hadir ya. Nah, dikarenakan semuanya sudah hadir, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau nanya nih sama anak semuanya. Siapa di sini yang mau menjadi orang sukses? Dina ya, Bu. Pastinya semuanya mau menjadi orang sukses. Nah, Ibu akan memberikan suatu arahan kepada anak-anak semuanya. Jika kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus bekerja keras, belajar dengan rajin, tekun, dan juga berdoa dengan ikhlas. Bukan hanya melamun di kelas ataupun hanya datang tanpa mengerti apapun yang telah dijelaskan oleh guru tersebut ya. Nah, jadi Ibu minta kepada anak semuanya semangat dalam pembelajaran sehingga ilmu yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya untuk kedepannya. Oke? Oke, anak-anak semuanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya? Ya, tentang apa Dila? Narasi, Bu. Ya, tentang narasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari narasi? Yang menyajikan suatu peristiwa berdasarkan urutan. Oke, benar sekali. Narasi itu adalah sebuah keterangan ataupun sebuah peristiwa yang menceritakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang jenis dari teks narasi tersebut, di mana kita akan belajar ataupun membaca cerita rakyat. Nah, anak-anak semuanya apakah tahu cerita rakyat itu? Ada yang tahu? Ya benar, cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari rakyat. Nah, bisa kita simpulkan itu cerita rakyat adalah cerita pada zaman dahulu yang diwariskan oleh leluhur kita dari generasi ke generasi. Dikarenakan cerita tersebut mengandung makna yang baik bagi generasi selanjutnya. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membaca cerita itu ya. Nah, tujuan dari membaca cerita itu kita bisa mengetahui bahwa pada zaman dahulu itu terdapat berbagai cerita dan juga kita bisa menghargai, memahami dan kita bisa menyimpulkan dari cerita tersebut. Sebagaimana nantinya kita bisa mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk menyanyikan sebuah lagu di mana lagu tersebut berjudul Kasih Ibu. Anak-anak semuanya tahu? Tahu. Boleh kita bernyanyi bersama-sama? Boleh. Oke, kita akan bernyanyi bersama-sama tentang lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada mereka tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak kembali.
mempunyai sebuah gambar. Bisa nggak ibu semua lihat? Bisa, Bu. Kira-kira gambar apa yang ibu tunjukkan ini? Oke, ini adalah gambar seorang ibu dan juga anaknya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari saya ini? Ibunya sebagai malaikat, Bu. Ya, ibunya sebagai malaikat. Siapa lagi yang bisa menjelaskan apa artinya? Ya, ibunya sebagai pelindung dari anak tersebut. Jadi, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa sang ibu ialah seorang ibu yang menjadi penolong pertama untuk anaknya, yang bisa menghargai anaknya, bisa membantu anaknya, semua bisa dia kerahkan untuk anaknya tanpa memikirkan apapun yang akan terjadi. Jadi kita selaku seorang anak, kita harus patuh terhadap kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah cerita rakyat, di mana cerita rakyat itu berjudul Batu Belah, Batu Bertaku. Yang akan ibu berikan kepada anak-anak semuanya. Oke, silakan diperhatikan dulu dari bacaannya. Nah, di situ terdapat sebuah cerita rakyat yang berjudul Batu Belah, Batu Bertaku. Nah, kegiatan kita yaitu ibu akan membacanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak-anak ibu semuanya yang akan ibu tunjuk secara acak. Jadi, anak ibu semuanya sebaiknya menyimak apapun yang telah dibacakan oleh ibu dan juga yang telah dibacakan oleh teman-temannya ya. Ya, Bu. Oke, ibu mulai ya. Batu Belah, Batu Bertaku. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang ibu yang bernama Mak Minah dengan 3 orang anaknya. Anak yang pertama bernama Dia, seorang wanita. Sementara 2 orang lainnya ialah seorang laki-laki yang bernama Utuh dan juga Ucin. Ayah mereka telah lama meninggal dunia, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak-anaknya, Mak Minah harus selalu bekerja. Pekerjaan Mak Minah adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Oke, paragraf selanjutnya ibu minta kepada Aziza, silakan dilanjutkan. Ketiga anak Mak Minah sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Mak Minah. Ketiganya kerap membantah perintah dari ibunya. Mereka hanya suka bermain-main saja. Bahkan hingga malam, Mak Minah sering merasa sedih dengan kelakuan anak-anaknya. Dia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau menghormati orang tuanya. Oke, sampai situ saja ya. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya ibu minta kepada Ralitia. Ralitia, yuk dilanjutkan. Pada keesokan harinya, Aminah menyiapkan banyak makanan untuk anak-anaknya. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali, layaknya seekor garam. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu bertaku. Oke, terima kasih Dia. Nah, paragraf selanjutnya ibu minta kepada Fadila Septiani. Silakan dilanjutkan ya. Menjelang sore tadi, 3 anaknya mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak sampai rumah mereka. Karena tetapi karena malam yang begitu banyak, tetapi karena makanan yang ada di rumahnya, mereka akhirnya rumah makan lalu bermain kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Minah mulai kebingungan dan terasa lapar. Sampai malam mereka kebingungan menjadi banyak. Barulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan ujung rambut Mak Minah yang terurai di depan kebun. Oke, terima kasih kepada Fadila. Nah, yang terakhir itu silakan kepada Aisyah dilanjutkan. Nah. Selanjutnya, wahai batu bertaku, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu, kata mereka. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak. Jawab batu-batuku. Mereka terus meratap dan menangis. Oke, terima kasih ya pada Aisyah. Nah, kedua paragraf terakhirnya akan dibacakan ya. Nah, kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati emak. Janji mereka. Akhirnya, Batu Bertaku pun mengabulkan harapan ketiga anak Mak Minah tersebut. Nah, Mak Minah dikeluarkan dari tangkupan Batu Bertaku. Mereka pun menjadi rajin membantu emak dan menyayangi emak. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, mereka berubah sifat kembali seperti sedia kala. Suka bermain-main dan malas membantu orang tua. Mak Minah pun kembali sedih. Ia lalu mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai. Ia kemudian ditelan lagi oleh batu bertangkup tersebut. Anak-anak Mak Minah masih terus sibuk bermain-main menjelang sore hari. Barulah mereka sadar bahwa mak mereka sudah tidak ada. Mereka pun kembali mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai sambil mengharap meminta agar
rumah mereka kembali dikeluarkan oleh batu bertangkuk tersebut. Akan tetapi kali ini batu bertangkuk sudah marah. Dia berkata, kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya. Nah, kata batu bertangkuk sambil menelan mereka. Batu bertangkuk pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Oke. Nah, dari cerita yang telah kita bacakan bersama-sama tadi, Ibu mau nanya nih kepada anak-anak semuanya. Apa sih yang bisa anak-anak semuanya ambil dari cerita yang telah kita baca tadi? Harus sayang sama ibu. Ya, sayang pada ibu. Hormat kepada orang tua. Ya, hormat kepada orang tua, mematuhi perintahnya, tidak boleh lalai, tidak boleh bermain-main. Seharusnya kita itu membantu orang tua, kita menyayangi mereka, dan kita mematuhi segala perintah-perintah yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, kita tidak boleh menjadi anak durhaka karena surga itu berada di bawah telapak kaki Ibu. Nah, karena telapak kaki ibu itu adalah surga bagi kita. Jadi kita harus menyayangi orang tua kita dan juga ibu kita. Nah, di sini ibu mempunyai beberapa pertanyaan nantinya akan diberikan kepada anak semuanya untuk menguji kemampuan anak semuanya dalam menyimak cerita rapi yang telah kita bacakan tadi. Oke? Ibu. Oke, diberikan. Oke, silakan dikerjakan ibu. Berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, apa semuanya sudah menjawab? Sudah, Bu. Jadi baiklah semuanya, dikarenakan semuanya sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya kita akan mengoreksi semua jawaban yang telah anak-anak semua jawab. Nah, pertanyaan pertama akan dibacakan. Setelah membaca cerita batu belah batu tangkuk, tuliskanlah amanat yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Yuk, biar dulu. Oke, pada kita. Dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya agar bisa bersikap baik terhadap orang tua, Bu. Oke, benar sekali. Nah, apakah yang lainnya sama atau ada yang berbeda? Apa Dila? Rajin membantu, menyayangi, menghormati, mendengarkan nasihat dan pesan dari orang tua. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Aziza dan juga Fadila Septiani ya. Kita harus selalu membantu kedua orang tua kita dan juga menyayangi mereka. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebutkan nama desa tempat Mak Mina dan ketiga anaknya tinggal. Siapa yang bisa? Oke, silakan Aisyah. Di mana? Di desa Indragiri Hilir, Bu. Oke, benar sekali di desa Indragiri Hilir. Pertanyaan ketiga, Mak Mina harus selalu bekerja. Sebutkan apa pekerjaan Mak Mina? Bu. Oke, Dila dulu. Silakan Dila apa? Berjualan kayu bakar di pasar, Bu. Benar sekali, Ibu Mina adalah pekerjaannya menjual kayu bakar di pasar. Selanjutnya yang keempat, tuliskanlah di mana letak batu belah batu bertangkuk tersebut. Oke, silakan kepada Dina, di mana Batu belah batu bertangkuk ada di sungai, Bu. ya batu belah batu bertangkuk terletak di sungai. Nah, pertanyaan terakhir nih, tuliskanlah janji yang dibuat oleh ketiga anak Mak Mina. Siapa? Oke, Pia, silakan. Janjinya yaitu kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati emak, Bu. Oke, benar sekali, dia berjanji akan menghormati dan mematuhi segala perintah sang ibunya. Benar sekali. Apakah ada yang berbeda dari semua pertanyaan yang telah kita sampaikan tadi? Oke, semuanya sama ya? Oke, alhamdulillah berarti semua dari ibu menyimak apapun cerita yang telah kita bacakan tadi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, aku ingin bertanya, bagaimana cerita ini bercerita tentang seorang ibu yang merasa sedih karena tidak dihargai oleh anak-anaknya. Anaknya tidak mematuhi perintahnya, kurang membantu sang ibu dan juga tidak menghargainya. Jadi sang ibu merasa sedih dan pergi ke sungai. Nah, untuk hal itu kita sebagai seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita harus selalu membantu mereka, mematuhi segala perintah mereka sehingga surga bisa kita dapatkan karena surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu. Benar sekali kan? Untuk kita menutup pelajaran kita hari ini, apakah ada lagi yang anak-anak semuanya masih belum mengerti? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Oke, anak-anak semuanya, untuk menambah pengetahuan anak semuanya pada materi kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada anak semuanya yang nantinya akan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Baik, Bu. Ya.
Oke, jangan lupa ya dikerjakan di rumah. Ini adalah tugas rumah kalian semuanya, dilakukan secara individu dan akan ibu tadi dan akan kita koreksi bersama-sama pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mengucap syukur bersama-sama yang mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih ya sudah bersemangat dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga di kesempatan lainnya juga anak-anak semuanya semangat dalam belajar. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bring it down, bring it down, 3 old thoughts, new block.